ketika kita melihat data 64-72% pemilih hari ini adalah usia 17-25 tahun, 25-30 tahun. Masa-masa yang sangat muda, berarti 65% yang akan memegang tampuk kekuasaan dan menentukan perubahan bangsa ini adalah pemuda. Jadi kalau pemudanya leya-leye, pemudanya loyo-loyo, generasi micin ya, punten-punten, ini akan menjadikan kebangkitan Indonesia itu betul-betul akan terkatung-katung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam sahabat Mastik TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di acara Ngopi ya, Ngobrol Pintar. Dan malam ini saya sudah ditemani oleh tamu yang sangat spesial gitu ya, kaum milenial. Tapi sebelum lanjut, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan sahabat Mastik TV ya, untuk jangan lupa subscribe channel ini. Like, comment, and share ya. Gratis ya. Gratis ya, biar kami nanti dari Mastik TV makin semangat bikin konten yang bermanfaat tentunya gitu ya. Dan selanjutnya pada malam ini saya sudah ditemani oleh salah satu pemuda ya, tokoh pemuda lah ya, bisa kata seperti itu. Dan beliau ini saya bacakan saja profilnya biar tidak salah sebut nama gitu ya. Beliau mempunyai nama lengkap Maulana Fajar, iya betul Kang Fajar ya. Dan titelnya biar tidak bertanya-tanya gitu ya. Beliau ini Maulana Fajar SHMH. Oke. Kemudian Kang Fajar ini kelahiran Sukabumi tanggal 20 Juli tahun 1995. Masih muda Kang Fajar ya? Masih muda. Insya Allah jiwanya tetap muda. Ya, dan Kang Fajar ini merupakan salah satu jebolan dari UIN Bandung ya, program Magister Hukum ya, S2. Oke. Kemudian aktivitas keseharian Kang Fajar yang sempat saya rekap tadi di antaranya beliau ini dari founder dulu. Mangga. Boleh ya. Oke, beliau ini founder Maulana Fajar Smart Community atau MFSC gitu ya. Kemudian juga aktivitas lainnya beliau juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikakak Kang Fajar ya. Dan juga sekaligus sebagai Wakil Sekretaris
Karangtaruna Kabupaten Sukabumi ya. Kemudian juga aktivitas lainnya selain itu Kang Fajar juga seorang trainer public speaking, Kang Fajar. Luar biasa. Kemudian sebagai seorang motivator ya, masih muda udah jadi motivator, luar biasa sekali. Kemudian beliau juga seorang politik konsultan, Kang Fajar ya. Kemudian juga dia juga seorang event konseptor. Benar? Betul. Iya betul. Dan saya tidak akan banyak ya pengen profil beliau, kebanyakan nanti jadi minder gitu ya. Yang terakhir ini beliau adalah seorang penggiat sosial ya, kemudian juga penggiat pendidikan ya, literasi ya, literasi dan kepemudaan. Nah, pada kesempatan ini yang menarik buat saya kan Fajar terkait tentang kepemudaan ya, karena lebih mencerminkan sosok Kang Fajar sebenarnya. Ya, dan baik sahabat Masdik TV, kita langsung saja sapa tamu kita malam ini. Selamat malam Kang Fajar. Selamat malam. Sehat Kang Fajar ya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, dalam suasana yang masih hangat berlebaran, minal aizin wal faizin untuk seluruh sahabat Masdik TV, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita betul-betul kembali menjadi seorang insan yang mendapatkan kemenangan yang hakiki. Amin. Luar biasa sekali. Sehat Akang? Alhamdulillah sehat Kang Fajar ya. Luar biasa. Meskipun kita baru ketemu hari ini, insya Allah visi misi dan pemikiran kita sama Kang Fajar. Saya hanya tua usia saja. Kalau aktivitas masih bubudakeun. Betul, harus seperti itu. Usia boleh tua, betul. Tapi progres harus Betul, muda. Amin, mantap, luar biasa. Oke Kang Fajar nih, karena biasa kan kalau ngobrol itu suka enjoy ya, tahu-tahu udah 1 jam, biar agak sedikit fokus dan mengerucut gitu ya. Saya akan coba ngobrol dengan Kang Fajar terkait tentang aktivitas kepemudaan Kang Fajar nih ya. Karena info dari tim manajemen Masdik TV. Wah, luar biasa. Intel ya. Intel Masdik TV. Teman-teman menyampaikan bahwa tamu malam ini adalah seorang tokoh pemuda gitu ya. Ternyata benar masih muda gitu ya. Soalnya gini Kang Fajar, tidak sedikit di luar sana ada yang disebut tokoh pemuda tapi bapak-bapak. Oh. Benar nggak? Mungkin jiwanya yang tetap muda. Ya. Kang Fajar nih, kita mulai dari yang pertama ya. Yang ingin saya tanyakan Kang Fajar. Mungkin iya secara usia Kang Fajar masih muda, tapi apa sih yang menjadi dasar pemikiran Kang Fajar tergerak hati gitu ya, ingin concern di, karena gini, tidak sedikit anak muda yang kan sekarang acuh Kang Fajar. Udah masa-masa muda aing kumaha aing gitu. Apa sih yang menggerakkan hati Kang Fajar? Baik. Sebetulnya pertanyaan ini pertanyaan yang luar biasa dalam, tetapi harus dijawab dengan sesantai mungkin. Nah, itu baik. Dari segi kacamata teori, bahwa yang disebut dengan kepemudaan itu berbagai macam versi. Ada yang mengkaitkan dengan usia, kemudian ada yang mengkaitkan dengan semangat gitu. Ada, makanya tadi mereka masih tetap enjoy mengatasnamakan dirinya pemuda walaupun misalnya usianya lebih sudah tua. Tapi mungkin karena dari segi pengertian bahwa tidak apa-apa usianya sudah tua, tetapi kemudian jiwanya masih muda. Tidak salah juga. Nah, yang memang yang paling keren adalah jiwanya memang muda, usianya juga masih muda dan spiritnya masih muda. Gitu. Mungkin itu yang perbedaan literatur seperti itu. Tapi yang jelas bagi saya bahwa arti kepemudaan adalah harapan. Muda adalah kekuatan. Muda adalah perubahan. Muda adalah segala sesuatu yang mencerminkan kemajuan. Bukan berarti orang tua tidak memberikan kemajuan, tetapi ketika di tangan pemuda, kemajuan itu serasa lebih nyata. Banyak orang yang meragukan apakah betul kapasitas seorang pemuda mampu menjembatani kemajuan. Jangan seperti itu. Soekarno kan berbicara, beri aku 10 orang tua, maka akan kuguncangkan Semeru. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Maka pemuda yang sudah memiliki arti yang begitu penting, father kita ya Pak Soekarno menjelaskan seperti itu. Termasuk di dalam Islam kita yang beragama Muslim, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kita ingat misalnya dalam Islam sejarah penaklukan Konstantinopel kan, kalau misalnya kita kaitkan sedikit ke sana, bagaimana Muhammad Al-Fatih di usianya 21 tahun atau di literatur lain 22 atau 25 tahun mampu mengalahkan ya ekspansi terhadap Konstantinopel yang sudah berabad-abad tidak bisa ditaklukkan oleh yang mana. Ini kan memberikan sinyal yang kuat
baik dari segi agama maupun dari segi pengetahuan sosial kebangsaan kita di Indonesia, bahwa pemuda itu betul-betul menjadi harapan. Nah, maka kalau pertanyaan tadi kenapa sih Kang Fajar kemudian memiliki concern di sana, pada prinsipnya bukan hanya saya, tapi semua orang yang memiliki jiwa muda, apalagi usianya muda, harus dan wajib memberikan sumbangsih secara moral ya terhadap kemajuan kepemudaan. Apalagi hari ini kalau kita berkaca bonus demografi yang akan kita dapatkan di 2030, di 2045 nanti, hari ini generasi Z, generasi milenial termasuk dalam keanekaragaman hari ini, misalnya sedang ramai pemilu misalnya, ketika kita melihat data 64-72% pemilih hari ini adalah usia 17-25 tahun, 25-30 tahun. Masa-masa yang sangat muda, berarti 65% yang akan memegang tampuk kekuasaan dan menentukan perubahan bangsa ini adalah pemuda. Jadi kalau pemudanya leya-leye, pemudanya loyo-loyo, generasi micin ya, punten-punten, ini akan menjadikan kebangkitan Indonesia itu betul-betul akan terkatung-katung. Betul, 2024, 2045 Indonesia 100 tahun itu akan menjadi kebangkitan, 100 tahun keemasan kalau pemuda yang akan nanti mengisi estafeta kepemimpinannya dipersiapkan sehebat mungkin hari ini. Kalau kemudian pemuda yang akan mengisi estafeta kepemimpinannya jauh lebih buruk generasinya, apakah kita akan mampu untuk optimis 2045 akan diisi oleh pemuda yang kemudian memiliki elektabilitas dan popularitas, kemudian integritas yang baik? Maka saya dan teman-teman dan kita semua perlu menyadari peran kita diberikan masa muda itu benar-benar harus bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Kalau hanya bermanfaat untuk diri sendiri, apalah artinya hidup kita? Khairun nas anfa'uhum linnas. Cukup tidak hanya untuk dirimu, ya bermanfaat untuk orang lain. Nah, dalam hal inilah bahwa peran fungsi kepemudaan hari ini termasuk saya tidak besar misalnya, tapi peran itu ada. Daripada kita berhayal besar, ngomongnya besar, tetapi tidak berbuat. Sekecil apapun kalau kita berbuat itu jauh lebih berharga daripada omongan kita yang terlalu besar. Nah, gitu kan. Kang Fajar luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Seperti misi motivasi. Serasa dapat kuliah satu semester SKS ya. Oke Kang Fajar, biasanya nih kalau lihat spirit Kang Fajar yang begitu sangat menggebu-gebu gitu ya, saya suka flashback ke masa lalu muda saya gitu. Saya suka mengcopy paste dari sosok yang kemudian menginspirasi saya. Nah Kang Fajar punya nggak sosok yang yakin masa kecil Kang Fajar biasa kan? Iya kan? Iya biasa. Hari ini juga masih biasa. Sehingga suatu masa ketemu di mana Kang Fajar menemukan sebuah inspirasi atau inspirator ya orang, sehingga membentuk karakter yang sekarang. Siapa sosok itu? Dalam berbagai hal kita punya porsi idola masing-masing. Gitu ya. Dari segi kebetulan ini Kang, kalau boleh saya curcol nih sedikit nih. Saya tuh sangat senang tertarik dengan dunia politik. Nah, semenjak kecil, dari semenjak SMA, SMP malah saya sudah ikut SD di Pramuka. Nah, kenapa Pramuka? Karena mengajarkan kepemimpinan, leadership gitu ya, leadership dari kelas 1 SD saya sudah ikut Pramuka, kelas 6 sudah jadi pemimpin regunya, SMP saya sudah Pramuka, di SMA juga dilanjut sampai Bantara. Kemudian OSIS, di SMP ketua OSIS. Kemudian di SMA ketua OSIS. Kenapa kemudian hal itu saya sampaikan? Karena tadi rasa suka saya terhadap leadership, kepemimpinan. Kemudian di kampus juga sama, eksternal kampus, internal kampus saya juga bahkan kalau boleh saya bercerita, saya sempat dalam 1 tahun mengikuti 25 organisasi sekaligus. Itu ya, jadi berbaring menjadi salah satu hal yang langka saking untuk apa? Untuk mengisi segala sesuatu dengan hal-hal yang masa muda itu dimanfaatkan. Nah, akhirnya tercetuslah siapa sih sebetulnya sosok-sosok muda ya yang menginspirasi. Tentu tokoh-tokoh publik ya. Saya sangat senang dengan Insinyur Soekarno. Walaupun kita berbeda masa dan tidak melihat secara langsung begitu ya, tetapi dari segi rekam jejak digital bagaimana beliau menjadi sosok seorang pemimpin yang disegani tidak hanya oleh publik di Indonesia saja tetapi di luar. Kemudian dijuluki sebagai singa podium.
Nah, maka hari ini juga peran atau Soekarno efek saya rasakan itu. Kemudian di sisi lain juga saya senang terhadap seorang contoh Mbak Najwa Shihab. Bagaimana yang karakternya yang sangat tajam begitu ya. Banyak hal di sana sini yang kemudian terlihat sangat cerdas ya, multi talenta, berintegritas, nah sangat kuat ketokohannya. Ini juga menjadi suatu hal yang sangat relevan untuk generasi muda. Nah, termasuk hari ini misalnya contoh sosok Anies Baswedan, nah yang digemari gitu ya, Sandiaga Uno ya gitu. Itu juga menjadi bagian yang penting karena kiblat. Nah, seorang kan bisa dikatakan idola itu bisa mempengaruhi. Pada prinsipnya bagi saya sih sebetulnya tidak terlalu banyak hal sih dari berbagai idola-idola. Selama kepemimpinan orang-orang keren tadi menginspirasi, siapapun sih bisa saya senangi gitu ya. Karena ada kekurangan kelebihannya. Tapi kalau bisa disebutkan satu persatu, sebetulnya saya tidak terlalu eksplisit bisa menyebutkan siapa sih sebetulnya yang mempengaruhi saya gitu, sosok yang diidolakan. Tapi kalau mungkin satu dua tidak mengkultuskan, sekedar senang menjadi referensi. Nah, orang-orang tadi mungkin juga termasuk almarhum B.J. Habibie, bagaimana kesantunannya, kemudian mengkaitkan intelijensi dengan agama. Nah, saya paling suka itu karena yang jelas kita tidak bisa hidup mengesampingkan agama gitu ya. Kecerdasan emosional itu perlu dibarengi dengan kecerdasan spiritual, dan almarhum Presiden B.J. Habibie mengkonfirmasi kedua-dua itu. Mungkin itu kan. Kalau dari keluarga? Tentu ini juga bagian yang tidak terpisahkan. Saya memiliki kedua orang tua yang sangat support ya sistem saya. Ayah seorang sosok yang tegas. Dia juga seorang tenaga pendidik, tapi juga dia adalah guru politik karena beliau juga terjun di salah satu kepengurusan partai politik begitu, dan mungkin darah saya berpolitik juga salah satu tutor utama, tutor pamungkas juga mungkin ayah. Kalau ibu lebih kepada contoh sosial. Ibu itu orang yang sangat humble bagi saya, kemudian low profile, kemudian berjiwa sosial yang sangat tinggi. Sampai saat ini saya masih belajar bagaimana ibu menjadi sosok contoh teladan. Tentu kalau dari segi proporsional keibuan, ibu setiap anak pasti akan mengidolakan. Tetapi kalau hubungannya dengan tadi sosok kepemimpinan, sosok karir, ibu adalah contoh teladan terhadap sisi sosial kemanusiaan. Kedua, public speaker. Nah, ibu itu sangat cerewet. Mungkin turunnya dari sana. Dari sesederhana mungkin. Jadi cerewet adalah bahasa sederhana seorang public speaker. Gitu. Dan itu identik dengan ibu. Gitu. Jadi kedua tadi bersatu antara sosok tegas ya dan politik, kemudian dari ayah, kemudian sosok sosial ya, dengan semua orang senang, dengan semua orang mudah bergaul, dan cerewet tadi jadilah sosok Fajar hari ini. Dan tentu lingkungan. Nah, teman-teman tetap itu berpengaruh ya, teman-teman yang mensupport teman-teman gitu. Oke, Kang Fajar, bicara soal lingkungan dan sekitar kita ya. Ini saya mau sedikit minta pendapat Kang Fajar nih. Menurut kacamata Kang Fajar, sosok anak muda sekarang itu seperti apa sih? Yang Kang Fajar lihat ya, baik dari sisi sosial, politik, ekonomi, mungkin pendidikan. Apa sih yang Kang Fajar lihat dari anak-anak muda sekarang? Waduh, ini pertanyaan 17 SKS-nya. Tapi yang jelas begini Kang, pertanyaan mengenai eksistensi, peran, dan fungsi pemuda menjadi hal yang sebetulnya elok dan menarik untuk dibicarakan gitu. Di berbagai platform media apapun, di berbagai obrolan apapun sangat menarik dibicarakan dan sangat kompleks sebetulnya, komprehensif sekali. Tetapi kalau diambil dari sisi yang santai seperti kita, setidaknya tidak menghilangkan esensi. Pertama, dari segi pendidikan. Hari ini ketika pemerintah mengalokasikan anggaran APBN 20% untuk pendidikan begitu ya, saya rasa strata pendidikan masyarakat dari hilir ke hulu, hulu ke hilir, desa ke kota, kota ke desa, saya rasa sudah cakupannya mulai merata. Hanya yang jelas bahkan kan hari ini ada PIP,
gitu ya. Kemudian ada beasiswa-beasiswa yang lain, beasiswa DIPA, beasiswa bahkan pemerintah dari BUMN, LPDP segala macam. Jadi saya rasa kalau ada pemuda atau remaja usia sekolah yang masih pendidikannya misalnya merasa sulit gara-gara biaya, saya rasa kurang elok karena pemerintah hari ini sudah tinggal berarti kemauannya. Nah, dari segi pendidikan berarti pemuda hari ini sudah sangat maju, akses juga sudah sangat mudah. Hari ini dengan terpaparnya COVID misalnya tidak menjadi alasan sekolah atau kuliah terputus. Nah, ada misalnya media podcast, media Zoom meeting atau Google Meet, itu kan menjadi hal yang sudah terbiasa. Daya tarik sinyal di mana-mana sudah semakin maju hari ini, maka pendidikan menjadi hal utama. Kenapa Jepang dulu ketika dibom Hiroshima dan Nagasaki yang ditanyakan adalah para profesor, para guru, para mahasiswa dan siswa? Karena yang akan menjadi penopang utama itu adalah sumber daya manusia yang kuat. Sehebat apapun Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang mumpuni, yang keren, yang hebat, yang kaya, kalau tidak diimbangi, tidak ditopang oleh sumber daya manusia yang mumpuni, ya, saya rasa sumber daya alam itu akan menjadi hal yang sia-sia. Begitu kan, sebuah kelapa biasanya hanya oleh seekor monyet hanya digulung-gulung saja tanpa tahu, putar-putar saja. Tapi dengan SDM yang hebat, kelapa itu akan dibuat hal-hal yang biasa, menjadi luar biasa. Daun pisang oleh seorang yang kreatif misalnya, yang tidak hanya dibungkus saja, tapi oleh seorang yang memiliki SDM yang kreatif bisa dijadikan lukisan, bisa dijadikan tempat-tempat yang lain. Itu kan menjadi nilai tambah. Maka SDM hari ini Indonesia kalau mau bersaing, kalau mau maju, tidak lain tidak bukan kuncinya adalah pendidikan. Maka kalau 20% kurang, tambah 30% tidak menjadi hal yang lain. Misalnya kalau dari segi kebijakan pemerintah, kalaupun pemerintahnya sudah menganggarkan luar biasa, SDM-nya luar biasa gitu. Apalagi dulu Kang, saya juga sempat menjadi staf ahli wakil ketua Komisi 10 di DPR RI. Salah satu bidang Komisi 10 itu adalah pendidikan, kementeriannya dengan mitranya Kementerian Pendidikan, Riset Dikti, kemudian pariwisata, ekonomi kreatif, pariwisata, perpusnas segala macam. Nah, salah satu fokus di Komisi 10 itu adalah bagian pendidikan. Nah, kita sudah memetakan bagaimana alur pendidikan kita, bagaimana tertinggalnya misalnya pendidikan vokasi hari ini yang sudah semakin dimatangkan, ya. Jadi harus balance antara, dan kita mengilhami, negara sudah mengilhami bahwa kemajuan yang terpenting dalam sebuah negara itu tidak hanya didorong oleh faktor ekonominya terlebih dahulu. Faktor ekonomi itu juga didorong oleh faktor SDM, pendidikan. Maka pemuda yang akan mengisi estafeta kepemimpinan hari ini perlu dicekoki dalam tanda kutip, dijejali, dipenuhi didoktrin oleh pendidikan yang mumpuni. Gitu. Pak Jokowi tidak lagi akan memimpin 10-20 tahun ke depan. Kang Ridwan Kamil 20-30 tahun ke depan tidak akan mungkin tetap mengisi. Maka yang akan mengisi itu adalah usia-usia 15 tahun hari ini, 20 tahun hari ini. Jadi kalau saya dan teman-teman usianya baru 20 tahun misalnya atau 25 tahun, oke, hari ini 25 tahun. Tapi 15 tahun ke depan sudah 40 tahun, Indonesia emas, maka kita yang akan mengisi. Tapi apakah betul kita akan mampu tanpa pendidikan? Kedua, sosial. Hari ini Kang, kalau saya baca data, saya sayang tidak bawa data, saya tidak berani menyebutkan takut-takut salah, tapi yang jelas secara general, bagaimana tingkat pengguna narkoba dari generasi muda. Bahkan ada riset yang menyatakan di sebuah lembaga survei, kemudian di media massa yang itu bisa pertanggungjawabkan, ya. Maka tingkat pengguna narkoba bahkan sampai menyasar anak-anak di usia sekolah dasar, dan jumlahnya misalnya di SD SMP itu sudah hampir berapa juta pengguna. Ini kan mengkhawatirkan dari segi sosial. Kita bisa membayangkan bagaimana efek negatif dari satu butir misalnya pil haram tadi gitu, ya, atau misalnya dari jenis yang lain yang bisa mempengaruhi otak kita yang luar biasa. Belum hal itu datanya real dari tahun ke tahun bahkan mengalami peningkatan. Kemudian hubungan bebas, seks bebas itu juga data yang Abdi baca dari berbagai sumber yang bisa yang kredibel, itu juga mengatakan bahwa bahkan ada survei di 13 provinsi misalnya yang menyebutkan KPAI kalau tidak salah, bahwa tingkat
kehamilan di luar nikah atau misalkan seorang perempuan yang usia muda yang belum menikah telah mengalami proses hubungan seksual di luar nikah, itu sudah menjadi sangat mengkhawatirkan. Kenapa hal itu terjadi? Kemudian itu tadi lingkungan, ya, kemudian sisi agama, sisi pendidikan juga, ini menjadi hal yang perlu kita waspadai sebagai seorang pemuda. Jangan hanya fokus, jangan hanya enjoy terhadap hidupan dirinya sendiri. Coba lihat kanan kirinya. Jangan autis dengan gadgetnya. Betul, gadget membawa kemajuan, tapi tolong kanan kiri kita. Narkoba kita sudah merajalela. Bahkan ada pengedar narkoba yang sasaran empuknya adalah anak-anak SD, Kang. Dengan narkoba tadi kan, satu narkoba kemudian berujung kepada hal yang lain, pencurian. Kan karena untuk mendapatkan narkoba tadi, seorang anak tidak mendapatkan uang karena belum punya penghasilan, tapi dia sakau untuk narkobanya. Apa yang bisa dilakukan? Mencuri. Kriminal dong akhirnya. Kemudian setelah kriminal, dia berhalusinasi. Dia nonton video porno, punten, maaf saya lihat di handphonenya misalnya. Kemudian dia tertarik, terangsang. Akhirnya dia memperkosa. Ini kan kalau di media massa sudah banyak sekali. Seorang yang memperkosa temannya usia SD, usia SMP. Ini bukan hal yang tabu, tapi betul-betul fakta yang perlu kita sampaikan sebagai bagian dari edukasi bahwa kita harus aware. Kalau bukan kita, siapa lagi? Coba lirik kanan kiri kita, seorang kakak ya terhadap adiknya, orang tua terhadap anaknya, terhadap teman terhadap temannya. Kalau saling jaga, kalau saling awasi, saya rasa tidak akan terjadi. Bangsa ini nggak akan mungkin maju, Kang, kalau misalnya di tengah-tengah kita masih terasa hal seperti itu. Kemudian dari ekonomi, ini luar biasa ya, wah, sampai terengah-engah. Ini saya semua. Nah, betul. Ekonomi kreatif. Di bawah hari ini, Kang, sebetulnya di bawah kepemerintahan, kalau Akang ingat dulu, di bawah kepemerintahan Pak SBY sudah dibentuk Badan Ekonomi Kreatif, ya, Bu Mari Elka Pangestu waktu itu menterinya. Kemudian dilanjutkan hari ini oleh Pak Sandiaga Uno, di tengah sudah sangat maju hari ini, ya, pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, dulu saya lanjut lagi cerita dulu ketika saya di Komisi 10 waktu itu hampir 2 tahun berkecimpung di dunia Komisi 10, karena Komisi 10 partner atau medianya dengan Badan Ekonomi Kreatif waktu itu Pak Triawan Munaf. Hari ini kan jadi kementerian, Kang. Dulu Badan Ekonomi Kreatif, hari ini kementerian. Nah, salah satu faktor penunjang ekonomi bangsa Indonesia itu selain bentuk minyak dan gas, salah satunya adalah ekonomi kreatif, bahkan menyumbang devisa negara yang sangat besar. Nah, walaupun belum sebesar negara-negara lain, tapi hari ini Indonesia sudah masuk urutan 5 besar penyumbang ekonomi kreatif negaranya. Kalau kita bandingkan dengan Korea misalnya, setengah APBN kita, kalau kita baca artikel, saya dulu pernah baca artikel, setengah APBN Indonesia itu sama dengan penghasilan ekonomi kreatif K-pop dan musik pop, Korean drama, industri dramanya Korea. Karena memang mereka betul-betul memanage drama Korea itu atau K-pop itu dengan manajemen yang baik, sampai akhirnya menghasilkan sama dengan setengah APBN kita. Dan kita pun mengalami itu. Bagaimana booming baru K-pop, ya kan, booming kan di Indonesia juga, apa-apa K-pop, BTS segala macam, saya juga nggak tahu, tapi yang jelas booming sampai ke Amerika, sampai kemana-mana. Bahkan teman-teman penggiat musik atau di Amerika juga kalah saing dengan K-pop tadi. Itu bagian dari industri ekonomi kreatif. Nah, Indonesia hari ini sedang berbenah betul-betul, devisa negara kita betul-betul sedang naik dari ranah ekonomi kreatif. Siapa yang bisa menjembatani peningkatan ekonomi kreatif? Ternyata bukan orang-orang tua, adalah anak-anak muda yang memiliki keterampilan. Podcast ini sedang marak hari ini, bagian dari peningkatan ekonomi kreatif melalui teknologi digital. Bagaimana close the door, menghasilkan puluhan miliar dari podcast. Nah, kemudian blogger-blogger, YouTuber, Rans Entertainment, bahkan skalanya sudah menjadi sepak bola, diakuisisi, akuisisi. Dari mana? Ternyata dari blogger-blogger, dari YouTube hari ini. Itu menjadi bagian ekonomi kreatif, musik, industri. Kemarin Tulus misalnya masuk ke Billboard chart musik di Amerika. Itu kan bagian dari industri kreatif. Film-film kita tidak lagi yang punten-punten, yang tidak senonoh, tapi kemudian pangsa pasarnya jelek, tapi
berkualitas, tidak perlu takut akan ditinggalkan oleh penonton. Kalau itu baik, tidak perlu menonjolkan sesuatu hal yang mengundang birahi, itu akan ditonton, dan itu adalah industri kreatif. Nah, dihubungkan dengan misalnya Menparekraf hari ini, pariwisatanya, kemudian kerajinan tangannya. Nah, ini kan menjadi dampak yang terus berkelanjutan. Kalau fosil, kemudian bahan bakar, kemudian minyak, itu akan habis. Seiring bergantinya masa, penggunaan BBM terus habis. Tapi kalau industri kreatif, ada fashion, ada kriya, ada kuliner, ada film, ada podcast, YouTube, media sosial, itu bagian dari ekonomi kreatif. Saya rasa setiap hari pangsa pasarnya akan baik. Seblak saja, Kang, dari segi kuliner misalnya, seblak ceker, seblak masak segala macam, sampai beranak pinak. Nah, itu bagian dari industri kreatif. Maka kalau orang muda hari ini tidak bisa memanfaatkan peluang tadi, ya, dengan berusaha yang kreatif, saya rasa akan ketinggalan. Jadi tidak mungkin dia akan aware terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, tidak akan mungkin dia mau menjadi penggiat sosial kalau dirinya sendiri tidak cukup. Maka harus cukup dulu dirinya, salah satunya berekonomi. Jadi kuat secara ekonomi, maka dia akan juga aware, mau berbagi terhadap yang lainnya. Luar biasa. Gitu. Nanti saya kasih title host speechless. Ini kayak bener ya ngomong. Bener. Ini Kang Fajar ya. Di luar sebenarnya sih ekspektasi kita nggak muluk-muluk Kang Fajar ya. Kang Aris dan kawan-kawan bikin podcast ini, artinya sekecil apapun, kalau kita bisa berkontribusi, berkontribusi gitu. Kang Aris punya ruangan ini tanpa ada dukungan dari lain-lain, kita bikin podcast, udah narasumber, ya mungkin nanti narasumber justru yang akan menyampaikan ke audiens kan, lewat narasumber itu maksudnya. Betul. Ya. Kemudian Kang Fajar nih, setelah tadi panjang lebar ya, sampai saya speechless nih, masih terkait dengan kepemudaan ya. Kalau misalkan tadi beberapa sektor Kang Fajar udah sentuh ya, sebenarnya yang sangat krusial Kang Fajar nih ya, yang sangat urgent, yang sangat terlihat gitu ya, sama kasat mata kalau kita, tantangan anak muda sekarang apa? Baik, betul. Ini pertanyaan yang luar biasa bagus karena memang hostnya sudah handal ya. Ini 11-12 angkatannya Mata Najwa dan Coki Sitohang gitu. Betul Kang, kalau tadi kita di pertanyaan sebelumnya saya menjawab hal-hal yang bersifat general, seakan-akan melangit begitu ya di atas, tapi kita sering lupa bahwa anak muda hari ini terkesan elitis. Kemudian merasa dirinya sangat hebat dengan ilmunya, dengan relasinya, dengan hubungan dan lingkungannya, tetapi kemudian akhirnya dia lupa bahwa dirinya itu perlu, dalam bahasa Sunda, napak. Gitu ya, menapak di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ini yang lupa. Ya, konsep hijrah Rasulullah itu kan dari Mekah ke Madinah, kemudian dari Madinah kembali ke Mekah. Kita pun sama. Kadangkala kita memiliki banyak sekali potensi-potensi anak muda yang kemudian bertebaran di mana-mana, tetapi kemudian meninggalkan kampung halamannya. Ini nyambung dengan pertanyaan Akang, sekecil apapun peran kita. Nah, ini yang kemudian termasuk tantangan. Tantangan anak muda, tantangan generasi muda itu seakan-akan dirinya itu sudah cukup nyaman dengan dirinya, nyaman dengan lingkungannya, nyaman dengan dunianya, tanpa harus melihat kanan kiri, spion kanan, spion kiri, depan, belakang, atas, bawah. Padahal kenyamanan itu kalau hanya untuk diri sendiri, apa bedanya kita dengan hewan yang nyaman ketika sudah hanya mendapatkan makanan dan kenyang? Kita manusia memiliki akal, adalah makhluk sosial. Tidak bisa kita hidup tenang dan tidur nyenyak hanya ketika perut kita terisi penuh. Maka kita harus kemudian menapakkan kaki kita kepada ranah-ranah yang memang membutuhkan sentuhan kita. Kalau di kota misalnya sudah penuh dengan orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang matang, pengetahuan-pengetahuan yang mumpuni, coba kita lirik tempat tinggal kita. Maka saya juga ingin nyambung. Dulu ketika kuliah, SMA saya sudah tidak di sini. Nah, SMA saya sudah karena SMA-nya agak jauh, sudah kemudian S1 juga sama, 4 tahun di Bandung. Setelah S1 4 tahun melanjutkan misalnya S2 di Bandung juga sama, tapi sambil bekerja di Jakarta, pulang pergi di sana. Kemudian setelah itu saya juga langsung melanjutkan pekerjaan di Bandung, menjadi presenter di salah satu TV nasional segala macam ya, di sana selama 2 tahun. Praktis kembali ke kampung halaman itu setelah masa pandemi.
Jadi pandemi itu di salah satu sisi membawa bencana katanya, tapi di satu sisi membawa berkah, membawa kebahagiaan. Ini harus pulang ke kampung, kemudian melihat ternyata kita sangat zolim. Nah, kenapa saya kemudian waktu itu dipaksa dalam tanda kutip ya untuk mencalonkan diri misalnya menjadi seorang ketua Karang Taruna di kecamatan, di hal yang lain begitu ya, mengurus lingkupnya desa. Karena tadi sudah enjoy, saya kan merasa wah saya sudah punten lingkungannya sudah bikin nyaman di Jakarta, di Bandung begitu ya, sudah bertahun-tahun, relasinya juga orang-orang yang dianggap saya sudah pernah bertemu dengan wakil-wakil presiden, misalnya dengan para menteri, dengan orang-orang yang dianggap keren lah di Jakarta, misalnya di ibu kota. Lalu kemudian lupa ternyata ketika pulang ke kampung halaman masih banyak hal yang perlu diurus. Dan kalau semua orang yang memiliki potensi semuanya berada di kota, lalu kemudian desa kita akan seperti apa? Nah, ini yang perlu, ini menjadi tantangan. Kadangkala kita sudah terlena di dunia lain, tapi kemudian tidak mau balik arah cepat-cepat untuk pulang, kemudian memberikan sumbangsih kita. Ingat Kang, bahwa yang kuliah itu tidak semua orang menikmati masa kuliah. Nah, yang memiliki potensi dan kemampuan serta peluang dan kesempatan oleh Allah diberikan waktu untuk kuliah, saya rasa perlu menghibahkan dirinya ke kampung halamannya, majukan kampungnya, lemburnya, desanya, kemudian maka akan mendapatkan kemajuan. Ini menjadi salah satu tantangan yang pertama, bahwa kadangkala pemuda yang memiliki lengkah, dalam bahasa Sunda itu langkah yang panjang, bisa kemana-mana, ngapain di kampung? Di kota lebih menghasilkan, pendapatan lebih menghasilkan, lebih menjanjikan, relasi juga lebih menjanjikan, gaul segala macam, ngapain harus berbakti memajukan kampung? Ini menjadi tantangan. Maka desa tidak akan mengalami kemajuan yang pesat ya, dan akan terus tertimpang kalau kita tidak memiliki peranan aware terhadap desa. Nah, ini tantangan pertama adalah pemuda harus memiliki kontribusi yang nyata. Sekecil apapun, tidak hanya bicara, desanya harus lakukan. Dia sambil relasi tetap di kotanya dijaga, jangan juga dia kemudian ketika kembali ke kampung kemudian menjadi kecil, terhalangi komitmennya atau relasinya. Tetap relasinya dibangun dengan orang-orang di kota, pendapatannya juga harus besar, tetapi kemudian besarkan juga potensi-potensi di desanya. Karena hari ini Pak Jokowi misalnya menggencarkan pembangunan dari desa. Kan dari desa ke kota, tidak lagi anak muda atau para pekerja itu dari kota terus penuh, ibu kota penuh, tetapi dari desa. Nah, kemudian Ridwan Kamil, Kang Emil dengan Pak UU Wakil Gubernur juga mencanangkan pembangunan dari kota, dari desa ke kota. Sudah penuhi desa-desanya. Kalau desanya maju, saya rasa dan saya bisa pastikan tidak akan ada setiap lebaran orang yang berkunjung atau berpindah ke kota untuk mencari kerja berduyun-duyun berpuluh-puluh ribu orang. Karena kenapa masih banyak terjadi arus perpindahan pekerja setiap pasca lebaran misalnya dari desa ke kota? Karena desa belum menjanjikan. Kalau kita memberikan peluang usaha di desa dengan pertanian milenial hari ini, kemudian ekonomi kreatif hari ini, saya rasa tidak perlu kita jauh-jauh ke kota. Desa akan menjadi lahan pendapatan yang luar biasa. Apa yang tidak ada di desa? Pertaniannya, perkebunannya, milenialsnya, apapun bisa dilakukan. Wisata budayanya, gunung, laut, apalagi Pelabuhan Ratu, segala sesuatunya ada. Gurilaps, gunung, rimba, laut, pantai, sungai, dan seni budaya. Itu kan luar biasa sekali gitu. Jadi itu tantangan pertama kan, ketidakmauan kita atau keasikan kita tidak untuk berbuat. Hari ini kami misalnya di Karang Taruna, sekecil apapun kita tidak muluk-muluk, berikan pendampingan. Apa sih arti Karang Taruna? Sosial, tidak hanya olahraga. Kami hari ini membuka TBM, forum taman baca di Mahakarya misalnya. Kemudian di tingkat kecamatan saya juga mencanangkan satu desa satu TBM gitu ya. Kenapa kemudian orang menganggap tabu? Ngapain sih Karang Taruna ngurus-ngurus tentang taman baca masyarakat? Kita sering kali lupa bahwa pendidikan itu, literasi itu menjadi penopang kemajuan. Orang tidak mungkin bisa maju tanpa pendidikannya. Maka pencanangan satu desa satu taman baca itu bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Perpustakaan hari ini Kang tidak hanya sebatas baca buku, tetapi menjadi karya yang positif. Bisanya baca buku tentang ternak lele, oke, hanya sebatas teori, tapi kalau dipraktekkan, didampingi, kan menjadi penghasilan yang luar biasa. Petani milenial hari ini
pemerintah sudah mengalokasikan 50 juta misalnya untuk petani milenial. Itu kan dengan membaca buku di TBM atau di perpustakaan desanya, kemudian dialokasikan, dieksekusikan dengan baik menjadi sumber penghasilan. Jadi tidak hanya sebatas pandangan kita pragmatis, oh ini hanya buku saja, tidak bisa. Perpustakaan hari ini menjadi hal yang luar biasa. Kemudian ranah-ranah pendampingan yang lain juga di kampung atau di desa, ini perlu sentuhan anak muda. Kalau orang tua mendampingi atau menuntun dari belakang, ini anak muda yang punya peran. Hari ini desain grafis, ya, bank sampahnya kita lakukan, penyuluhan narkobanya tadi, ekonomi kreatifnya. Saya sudah membina, misalnya kami dengan teman-teman pengurus 17 UMKM mitra binaan Karang Taruna yang tadinya tanpa label misalnya, keripiknya. Semua orang tahu keripik kan. Nah, keripik pisang atau keripik singkong rasanya sama-sama aja. Tapi kita inovasikan dengan teman-teman bidang ekonomi kreatif dan pemberdayaan, kita bikin 6 rasa, 6 varian. Ada rasa yang tertinggal, rasa yang dihianati, rasa segala macam. Akan ternyata di luar ekspektasi kita. Dalam 1 minggu permintaan kita melalui online dan offline itu sampai 1,5 kuintal. Sampai kita kewalahan. Itu kan padahal dari segi kacamata produk yang namanya keripik, tapi dengan label tadi kita di media sosial, kita branding, sedikit inovasi rasa, inovasi ini ternyata hampir kita kewalahan. Itu sampai tembus kemana-mana. Bahkan kita pernah menjadi salah satu juara 2 ya setelah Karang Taruna Kabupaten Solo sebagai inovator, inovasi ekonomi kreatif, kepemudaan dan kesosial masyarakat. Ini kan menjadi branding. Nah, ada warung toko kecil sudah berdiri 25 tahun yang lalu, tapi stagnan itu aja tanpa sentuhan-sentuhan yang modern. Nah, kamu kemudian masuk, kami lakukan penawaran pembinaan menjadi mitra kami berikan branding, label, pakai nama, pakai kemasan, pakai segala macam, kemudian kami up di media sosial. Apa yang terjadi? Ya 4 kali lipat penghasilannya bertambah, permintaannya bertambah. Ini sentuhan-sentuhan anak muda yang perlu dikolaborasikan. Orang tua memberikan wejangan, ilmu dan pengalaman, anak muda memberikan sentuhan dari sisi ekonomi, sosial dan teknologi. Dan podcast menjadi bagian yang tidak terlupakan di anak muda hari ini. Ini yang perlu disadari, Kang, bahwa potensi di desa itu perlu sentuhan-sentuhan anak muda yang kemudian akan lejitannya sangat jalan. Jadi jangan terkungkung oleh birokrasi yang itu aja, terus budaya-budaya monoton. Ada sentuhan, dan kami lakukan itu di 2 tahun pertama kami di Karang Taruna. Misalnya kalau bicaranya Karang Taruna, semua bidang ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, seni, kami lakukan itu, pembinaan. Walaupun tentu masih banyak kekurangan, dan yang paling perlu adalah kolaborasi. Tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Sapu lidi kalau hanya satu, hanya perih saja. Tapi kalau satu ikatan bisa membersihkan satu sampah di satu lapangan bola. Nah, itu juga bagian dari kolaborasi. Dan itu juga kolaborasi. Kadang pemuda itu tantangannya individual. Karena tadi enjoy, tidak mau terbuka dengan yang lain, autis dengan gadget dan dunianya, tidak mau berkolaborasi. Padahal salah satu kunci keberhasilan adalah sinergi dan kolaborasi. Apapun itu bentuknya, saling memajukan dan saling menguatkan. Luar biasa. Itu. Kayak ini konsep ya, enggak kan? Padahal enggak, kedadakan ya, spontan ya. Saya juga informasinya kan, Kang Andi ada narasumber Karang Taruna Kecamatan, pakai siap gitu ya. Artinya biasa aja, nggak persiapan apa-apa gitu. Oke, Kang Fajar nih, nggak terasa kita sudah hampir 40 menit apa ya? Ya Allah, 40 menit. Terakhir deh, kenapa kasihan tim editing nanti? Kalau panjang ya. Kalau kita masih ngobrol asik ya, ini yang edit nanti. Bener. Terakhir Kang Fajar nih, kalau bisa sedikit lebih jangan terlalu menggebu-gebu ngomongnya biar bisa ditangkap sama audiens ya. Harapan Kang Fajar deh buat teman-teman anak muda yang nonton video ini nanti. Betul. Ini saya baru diingatkan, jadi kebiasaan saya tuh ngomong cepat dan menggebu-gebu, intonasinya membuat orang pengang gitu. Oke. Pada prinsipnya, Kang, bahwa apa yang kita tadi obrolkan pada prinsipnya itu adalah kan semuanya harapan. Kemudian autokritik, tidak hanya untuk orang lain tapi untuk diri saya pribadi, bahwa kita kadang terlalu enjoy terhadap kepentingan pribadi gitu ya, tetapi mengesampingkan kepentingan halayak banyak. Suatu saat kita akan meninggal, Kang. Kemudian ketika ditanya, saya sering membayangkan seperti ini.
kenapa sih saya ingin banyak berbuat untuk masyarakat khususnya generasi muda gitu ya, karena generasi muda itu kan generasi yang betul-betul kalau bahasa Sunda itu ada istilah nog bebereumna, jadi nyepengat nog bebereumna, sangat hati-hati gitu ya. Kalau salah treatment, salah meng-hire, salah approach pendekatan, maka akan salah ke depannya. Maka betul-betul perlu apa namanya ya, kesinambungan, kolaborasi yang sangat luar biasa. Maka concern saya tidak hanya untuk orang lain, sebetulnya untuk diri saya sendiri kekurangan ini. Jangan sampai terlalu enjoy terhadap diri sendiri, sedangkan di sekeliling kita banyak orang-orang yang terlalu membutuhkan, termasuk bangsa kita. Kita tidak tabu, Kang, berbicara pemuda ini terhadap bangsa. Kang Fajar kejauhan misalnya ngomong tentang bangsa dan negara. Ini menjadi hal yang tidak lagi tabu. Hari ini apalagi di kontestasi politik misalnya menjelang 2024, 65% pemegang hak suara itu adalah anak-anak muda. Bahkan dari segi survei sudah banyak yang menyebutkan survei di awal bahwa akan banyak juga kontestasi pemilu di 2024 yang diikuti oleh anak-anak generasi milenial usia 30 tahun ke bawah. Ini menjadi bukti bahwa kita memegang peranan penting terhadap peran bangsa ke depan. Tidak menutup kemungkinan siapapun nanti yang akan menjadi terlibat di dalamnya itu memiliki peran kontribusi yang besar. Kalau kita hanya berkuar-kuar 1.000 orang misalnya berdemonstrasi, oke, itu juga bagian yang kuat. Tetapi 1.000 orang itu akan kalah dengan 1 orang yang duduk di dalam pemerintahan kemudian memberikan tanda tangan kebijakan bahwa pemuda hari ini harus seperti ini, itu kalah tuh, Kang. Maka perlu ada poksi-poksi atau peran-peran yang dibagi. Siapa pemuda yang bisa di bidang ekonomi, siapa yang ini harapan saya kenapa ada sinergi itu supaya terpetakan, karena tidak semua orang diberikan potensi yang semua orang itu satu plek packaging, all package, nggak bisa. Saya bisa misalkan kuat di kepemudaan dan sosial, akan misalkan di ekonominya, kemudian satu di sosial politiknya. Nah, kita bareng-bareng, kalau semua sisi dan lini itu terisi oleh pemuda-pemuda yang muaranya sama, goalnya sama, framingnya sama, maka tujuannya juga sama. Maka harapan saya satu, mari kita refleksikan diri bahwa pemuda hari ini adalah harapan, pemuda adalah kekuatan. Mari kita jangan hanya enjoyful terhadap diri kita, tapi lirik kanan kiri kita. Mau berperan di ranah politik, silahkan. Kita jangan takut karena masih muda, tidak punya modal, tidak punya basis sosial. Justru yang muda yang berkarya, yang muda yang punya cita-cita, yang muda yang membawa perubahan yang nyata. Bahkan gitu. Yang mau di bidang ekonomi kreatif, silahkan. Hari ini startup ya, milenial ya, bahkan status presiden adalah orang-orang milenial. Deva menjadi misalnya foundernya Ruang Guru segala macam, kan ratusan miliar pendapatan Shopee segala macam. Jadi tidak ada lagi alasan apologis bahwa kita tidak mampu untuk berkontribusi dari segi tadi ekonomi. Dari politik, mari kita berjuang. Perlu regenerasi. Ingat, Kang, bahwa dalam politik katanya tidak akan ada regenerasi yang nyata. Regenerasi sesungguhnya adalah direbut kekuasaan itu. Selama dia masih hidup, tidak mungkin dia akan melenggangkan kekuasaannya untuk orang lain. Maka regenerasi itu tidak akan saya kemudian, saya sudah merasa tua. Enggak akan. Selama dia masih ada, dia akan tetap enjoy menjabat sebagai duduk di kursi empuk. Maka anak muda berperan mencalonkan diri misalnya sebagai kepala desa hari ini, atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kalah menang hal yang biasa, tetapi setidaknya kita sudah memiliki niat baik untuk membawa perubahan. Masalah dipilih atau tidak tergantung kita memantaskan diri dan takdir. Itu di ranah politik, sosial, pendidikan. Kalau masih ada pemuda yang tidak mau melanjutkan pendidikan, bukan berarti kesuksesan itu satu-satunya kunci pendidikan, bukan. Tapi yang jelas pendidikan menjadi salah satu jalan. Kan dalam Islam juga sama. Siapa yang memiliki ilmu, maka Allah akan angkat derajatnya beberapa derajat. Kan ini membuktikan bahwa bagaimana ilmu dalam agama juga luar biasa. Kemudian dalam ranah sosial tadi, mari kita aware ya terhadap kanan kiri kita ya, narkoba, seks bebas, game online yang merajalela gitu ya. Teknologi ini bisa menjadi mata pisau ganda yang bisa dipakai untuk kebaikan, bisa juga dipakai untuk keburukan. Bisa media sosial itu untuk silaturahim jarak jauh, bisa juga untuk sebar hoax ya, hate speech misalnya. Tergantung kita. Nah, pemuda harus pandai berliterasi, memilah
mana menjadi literasi yang baik, mana ini media kabar yang benar, mana yang memicu kontroversi, mana hanya menjadi hoax saja yang kemudian memicu kemarahan. Nah, ini pemuda. Kalau pemudanya tidak melek literasi informasi, ya apa jadinya bangsa kita? Ini harapan-harapan kita yang perlu kemudian siapapun nanti akan mengisi ruang-ruang itu, perlu sinergi, perlu kontribusi, perlu kesungguhan, dan perlu karya nyata, tidak hanya sekedar retorika. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Siap Kang Fajar. Saya sering nahan napas. Saya nggak berhenti ngomong tanpa titik, tanpa koma. Itu kelemahan saya sebetulnya, Kang. Iya, siap Kang Fajar. Oke Kang Fajar, karena kita sudah hampir 50 menit ya. Oh, luar biasa. Kalau nggak percaya nanti cek di video ya. Oke, Kang Fajar, kita cukupkan dulu Betul. ya, dan nanti Segmen lain. Iya, segmen lain ya. Dan buat sahabat Masdik TV, itu dulu aja obrolan kita malam ini ya. Dan saya tak lupa ucapkan terima kasih Kang Fajar atas waktunya. Dan buat sahabat Masdik TV, jika sekiranya konten ini bermanfaat, ayo bantu share ke yang lain biar lebih banyak orang yang terinspirasi gitu Kang Fajar ya. Betul. Dan saya yang bertugas hari ini jadi host Andi. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Saya juga sama. Iya, Kang Fajar juga sama ya. Dan sampai ketemu lagi di lain waktu, acara yang sama dengan narasumber yang berbeda tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Siap.